jemaat di Korintus. Saudara-saudara, dari aku dan Apolos, hendaknya kalian belajar apa artinya ungkapan jangan melampau yang ada tertulis. Jangan ada di antara kalian yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu lebih dari yang lain. Sebab siapa yang menganggap engkau begitu penting, adakah di antara milikmu yang bukan pemberian? Dan jika itu memang pemberian, mengapa engkau memegahkan diri seolah-olah itu bukan pemberian? Kalian telah kenyang, kalian telah kaya, dan tanpa kami kalian telah memerintah. Alangkah baiknya kalian benar demikian, yakni kalau kalian menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kalian. Menurut pendapatku, Allah memberi kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami ini bodoh oleh karena Kristus, tetapi kalian arif dalam Kristus. Kami ini lemah, tetapi kalian kuat. Kalian mulia, tetapi kami hina. Sampai saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukuli, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki-maki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi seperti sampah dunia, seperti kotoran dari segala sesuatu sampai saat ini. Hal ini kutuliskan bukan untuk membuat kalian malu, melainkan untuk menegur kalian sebagai anak-anakku yang kukasihi. Sebab sekalipun kalian mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kalian tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang telah menjadi bapamu dalam Kristus Yesus oleh Injil yang kuwartakan kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada satu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan di ladang gandum. Para muridnya memetik bulir-bulir gandum, menggisarnya dengan tangan, lalu memakannya. Tetapi beberapa orang Farisi berkata, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Maka Yesus menjawab, "Tidakkah kalian baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan para pengikutnya lapar? Ia masuk ke dalam rumah Allah dan mengambil roti sajian. Roti itu dimakannya dan diberikannya kepada para pengikutnya. Padahal roti itu tidak boleh dimakan kecuali oleh para imam." Dan Yesus berkata lagi, "Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Konfrater, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang diungkapkan oleh Rasul Paulus maupun Yesus mengungkapkan bagaimana orientasi karya pelayanan mereka, yakni manusia, keselamatan manusia. Rasul Paulus mengisahkan bagaimana suka dukanya dan para rasul lain dalam perwatakan Injil. Ada
sakit, derita, usaha yang keras dilakukan oleh para rasul dalam karya pelayanan. Itu semua untuk apa? Untuk kebaikan umat yang dilayaninya. Agar Yesus mengungkapkan dalam bacaan Injil, ketika dalam suasana kelaparan, maka keselamatan umatlah, keselamatan manusialah yang diutamakan. Diungkapkan dalam peristiwa Rasul memetik gandum, memakan gandum pada hari Sabat, dan juga Raja Daud mengambil roti sajian, roti kurban dalam rumah ibadat dan memberikannya kepada para pengikutnya. Semuanya mengungkapkan orientasi pada keselamatan umat manusia yang dilayani. Hari ini kita diteguhkan lagi antara lain pertama bahwa Yesus senantiasa memperhatikan keselamatan kita, para pengikutnya. Tapi yang kedua, kita juga diajak untuk senantiasa dalam karya pelayanan kita selalu berorientasi pada keselamatan sesama umat manusia. Berbagai aturan karya-karya kita hanya untuk keselamatan manusia. Dalam dunia pendidikan sekarang semakin diarahkan lagi perhatian, yakni semuanya untuk perkembangan peserta didik, para murid yang ada. Bahkan semua rangkaian atau rancangan proses pembelajaran harus memperhatikan tipe-tipe perkembangan atau keberadaan dari para murid, sehingga mereka didampingi secara baik supaya berkembang. Begitu juga kita diajak bersama-sama dalam karya pastoral kita, kita juga memperhatikan tipe-tipe perkembangan iman dari setiap umat kita, sehingga kita memberikan pendampingan yang tepat supaya semakin banyak umat boleh berkembang sesuai dengan ajaran iman Kristus, iman kepada Kristus, dan lewatnya semakin banyak umat diselamatkan. Semoga demikian. Amin.